kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas kematian Ustadz? Pernah nggak dia membangkitkan orang mati? Kalau pernah, siapa namanya di dalam Quranmu? Ya, kalau dia tidak pernah mengalahkan maut, tidak pernah mati dan bangkit sendiri untuk menebus kita dari alam maut, lalu apa actionnya? Apa buktinya kalau Allahmu berkuasa atas kematian? Harus ada actionnya, praktikalnya. Dan namanya siapa yang pernah dibangkitkan? Ya, jadi, kalau hanya ngaku-ngaku, oh semua manusia dimatikan, itu semua agama bisa klaim, ya. Bahwa Tuhannya, oh semua Tuhan saya yang mematikan. Tapi harus ada buktinya, ya, disaksikan paling tidak siapa saksinya, ya. Kalau Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, rasul-rasulnya ada Rasul Petrus, Rasul Kefa, Rasul Yohanan, Rasul Matius, ya, ada di situ menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus Masiah. Nah, jawab pertanyaan saya, bukti bahwa Tuhan berkuasa atas kematian pakai dalil, pakai data dalam Quranmu, silakan. Baik. Saya tadi sudah pakai data. Oh, baik. Gitu dong, kan bagus, enak gitu didengar. Kalau gantian, ntar ya, waktu saya dulu. Saya akan tunjukkan dalil-dalil yang diminta Mbak Mika, gitu ya. Oke teman-teman bisa membuka Quran surah Al-Waqiah ya. Mana buktinya Allah itu berkuasa atas kematian? Saya bacakan dulu ya. Al-Quran surah Al-Waqiah di ayat 47 ini ya. Wa kanu yaquluna aiza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apabila kami telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Lalu jawabannya seperti apa? Nih di bawah ya. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? Maka kata Allah seperti apa melalui Nabi Muhammad? Ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian akan benar-benar dikumpulkan pada waktu tertentu. Bukan berarti Allah harus turun ya, membuktikan dia menguasai kematian lalu dia ikut metong, nggak perlu. Ya, pada waktu tertentu, yaitu hari yang sudah kita ketahui bersama, kan gitu. Terus ada lagi dalil yang lain ya. Nih dalil yang lain, Quran surah Al-Waqiah juga. Allah menguasai kematian ya. Di sini teman-teman Anda bisa buka di ayat nih ya. Nih, falaula idza balagatil hulqum ya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan? Kenapa Yesusmu metong di tiang salib? Kalau dia berkuasa atas kematian, tahan kata Allah di kerongkongan. Ya. Artinya apa? Dari jawaban ini Yesus metong di tiang salib kagak dapat menahan nyawa dia ya di kerongkongan. Artinya dia tidak berkuasa atas kematian. Oke Mbak Mikana, itu jawaban saya pakai dalil Al-Quran. Allah itu membangkitkan pada waktu yang telah ditentukan. Bukan berarti dia harus ikut turun, ya ikut metong gitu. Ya. Habis itu Mbak Mikana, ya saya mau kasih tahu Anda nih. Selain Yesus Mbak Mikana, ya udah ada yang lebih dulu bisa membangkitkan orang mati, ya. Di 1 Raja-Raja 17-19, Elia membangkitkan perempuan janda dan anaknya. Perempuan janda itu telah mati, ya, lalu dibangkitkan oleh Elia. Ya, kata nih ya teman-teman, 1 Raja-Raja coba kita buka, ya. Nih, mari ya kita baca satu persatu. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Jadi anak itu mati di hadapan Elia. Ya, lalu apa? Nih ya, kata Elia kepadanya, berikan anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Kan kayak gitu. Habis itu apa? Anak itu bangkit setelah Elia berseru. Ya. Ada baca kau ya, di situ sudah ada Elia lebih dulu membangkitkan orang sebelum Yesus. Ya. Badan anak itu di atas 3 kali lalu berseru. Ya. Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Bangkit itu anak-anak. Ya. Tuh bangkit itu anak-anak.
Kolo, terima kasih Kole. Itu nomor 52 ya, kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi ya bukan cuma Yesus ya yang bisa bangkit, Elia bisa membangkitkan anak kecil, orang-orang kudus bisa bangkit sendiri. Lalu kau klaim Tuhanmu berkuasa atas kematian karena dia ikut motong. Hei, lebih baik kau Mikana ya Tuhan kan ini si Elia, karena Elia dia berkuasa membangkitkan anak janda itu ya. Aduh, tuh jawaban saya. Ya Mbak Mikana, saya mau bertanya ya, Matius 27 nomor 52 sampai 53 itu ya, itu kenapa orang-orang kudus lebih hebat daripada Yesus? Mereka bangkit sendiri, sedangkan Yesus dibangkitkan. Jawab ya, jawab tuh orang kudus kenapa bangkit sendiri, lebih hebat dari Tuhanmu. Silakan. Oke. Aku kresek-kresek enggak Ustadz? Masih kresek-kresek? Enggak, terima kasih. Enggak. Oke. Jadi teman-teman, dari tadi Ustadz ini hanya bisa berteori ya. Yang saya tanya, siapa nama yang pernah dibangkitkan oleh Allah? Tidak ada ditunjukkan saudaraku ya. Karena apa? Semua yang ditunjukkannya hanya teori ya. Tidak ada actionnya, tidak ada praktikalnya. Kalau memang betul Allah itu berkuasa atas kematian, paling tidak dia pernah membangkitkan orang mati, disaksikan oleh orang banyak, ya. Tapi nggak ada buktinya ditunjukkan sama Yusuf ini. Namanya siapa Ustadz? Ya, biar jelas gitu loh. Nama yang pernah dibangkitkan oleh Allah. Ada nggak namanya siapa jelas dalam tertulis dalam Quranmu? Nggak ada kan? Nggak ada kamu tunjukkan dari tadi. Nah sementara tadi saya sudah tunjukin justru di 2 Raja-Raja 4, 1 Raja-Raja 17, Nabi Elia bisa membangkitkan anak janda di Sarfat. Itu kuasanya dari siapa? Dari Tuhan Yeshua HaMashiach. Karena apa? Matius 23 ayat 34. Tuhan Yeshua HaMashiach berfirman, Aku telah mengutus nabi-nabiku. Siapa nabi-nabinya yang diutus? Nabi Elia, Nabi Musa, Nabi Elisa. Makanya mereka bisa membelah laut, mereka bisa membangkitkan orang mati. Itu yang memberikan kuasa Tuhan Yeshua HaMashiach Ustadz yang terhormat. Karena apa? Yeshua HaMashiach adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Makanya ya Tuhan Yeshua HaMashiach berfirman Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, siapa Bapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu ya. Tuhan Yeshua HaMashiach terbukti yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Karena saya tadi sudah bilang ya, Tuhan-Tuhan palsu nggak bisa membangkitkan orang mati guys. Karena apa? Dia bukan pemilik kehidupan. Tetapi kenapa Tuhan Yeshua HaMashiach bisa membangkitkan ya? Membangkitkan orang mati. Lazarus, anak Yairus, kepala rumah ibadat. Dia juga memberikan kuasa kepada Nabi Elia, kepada Nabi Elisa, kepada Rasul Petrus, kepada Rasul Paulus membangkitkan orang mati. Karena dia yang berkuasa, karena dia pemilik kehidupan. Dan kamu tahu saat kenapa kamu bawakan tadi Matius 27 50-53? Kamu tahu kenapa orang kudus bangkit? Karena Tuhan Yeshua HaMashiach telah memberikan pengampunan. Yeshua HaMashiach berfirman di Matius 26:28 ya. Matius 26:28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan terbukti saudaraku bukan hanya sekedar firman, tapi dibuktikan melalui perbuatannya. Ketika Tuhan Yeshua HaMashiach mengalami kematian, dia turun ke alam maut. Di alam maut Tuhan Yeshua HaMashiach mengapain? 1 Petrus 3 ayat 18-23. Tuhan Yeshua HaMashiach ya menyatakan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Makanya ketika Tuhan Yeshua HaMashiach bangkit, dia juga membawa tawanan-tawanan ke tempat tinggi. Efesus 4 ayat 8-10. Ketika Tuhan Yeshua HaMashiach turun ke bagian bumi paling bawah, dia juga naik ke tempat tinggi membawa tawanan-tawanan ya. Makanya di Matius 27 ayat 50-53, ketika Tuhan Yeshua HaMashiach bangkit, banyak kuburan terbuka dan banyak orang kudus bangkit. Itulah buktinya kalau
kalau Tuhan Yesus HaMasiah telah menebus kita dari alam maut, karena dia telah memberikan pengampunan melalui darahnya yang suci, saudara-saudaraku. Oh, haleluya, terpujilah Adonai Yesus HaMasiah. Makanya yang terbukti, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan pengampunan dan keselamatan itu hanya Tuhan Yesus HaMasiah. Kenapa di hari zaman ada kebangkitan, saudaraku? Karena Tuhan Yesus HaMasiah terbukti, dialah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Jadi yang berkuasa atas kematian dan atas maut itu siapa? Hanya Tuhan Yesus. Dia berfirman di Wahyu 1 ayat 18, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 ya. Karena saya ingat semua ayat-ayatnya. Tuhan Yesus masih berfirman, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir dan yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci kerajaan maut. Jadi satu-satunya Tuhan yang berkuasa hanya Tuhan Yesus HaMasiah. Ingat teman-teman ya, Tuhan-Tuhan palsu, dia tidak berkuasa atas kematian ya. Kalau setan bisa membawa mujizat, nggak bisa. Seperti dukunnya Firaun bisa mengubah tongkat menjadi ular. Tetapi kalau untuk ya mengembalikan kehidupan, itu setan nggak bisa, malaikat pun nggak bisa. Hanya Tuhan Sang Pencipta. Itulah buktinya kalau Tuhan Yesus HaMasiah adalah Yahweh Elohim itu sendiri, Sang Pencipta. Makanya dia bisa mengembalikan nafas kehidupan ke anak Yairus, kepala rumah ibadat. Itulah kenapa ketika dia bisa memberikan kuasa kepada semua nabi-nabi. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, tolong tunjukkan satu aja nama yang pernah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kalau dia Tuhan yang berkuasa atas kematian. Tunjukkan namanya siapa, silakan. Dalam Quranmu pakai data. Iya, maksa, baik. Kalau wajar sih Mbak Mikana nggak percaya ya dengan ayat Quran surah Al-Waqiah tadi. Tapi saya akan tunjukkan ayat yang lainnya karena saya udah siapkan datanya gitu ya teman-teman. Anda silakan buka ya tentang masalah Nabi Ibrahim ya, yang mana Nabi Ibrahim melihat Allah menghidupkan kembali burung tuh ya. Itu salah satu bukti bahwa Allah menguasai maut ya. Nih ya, kayak gimana nih? Saya nggak bacain Arabnya ya teman-teman, tapi Anda bisa langsung buka Al-Baqarah 260. Ya, ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Pernah ditanya oleh Nabi Ibrahim ini. Lalu Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Lalu Allah berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian letakkan di atas tiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Ini menurut dari tafsir ada 4 potong, 3 atau 4. Semuanya telah menjadi satu kembali ketika Nabi Ibrahim melihat dengan biji matanya Allah menyatukan burung tersebut dan menghidupkannya kembali. Ya, itu satu. Ya, Anda percaya juga yang ini, baik. Saya kasih ayat yang lain. Ya, nih, fakul nadribuhu bi ba'diha. Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu saling tuduh tentang itu. Akan tetapi Allah menyingkapkan apa yang telah kamu sembunyikan. Lalu ya kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya. Jadi Tuhan membangkitkan orang mati di zaman Nabi Muhammad pun ada ya. Ada ya. Kalau Ashabul Kahfi teman-teman itu bukan wafat itu, tapi ditidurkan kalau Ashabul Kahfi. Jadi di zaman Nabi Muhammad pun ada orang yang dibangkitkan oleh Allah tuh. Ya, ada ceritanya di Al-Qur'an. Tapi apakah disebut nama? Oh tidak, Al-Quran itu tidak menyebutkan sebuah nama ya Mbak Mikana. Kalau dia menjelaskan secara umum. Kayak gitu, jangan kau tuntut namanya, tapi banyak saksinya. Ya, kamu bisa baca tafsirnya juga. Ya, ayat Al-Baqarah 72 sampai 73 dan
ayat Al-Baqarah 260. Jadi Mbak Mikana, ya jangan pusing ya, itu buktinya. Tuhan kami menguasai kematian, kagak perlu dia sampai metong. Dia contohin aja burung kepada Abraham, lalu dia suruh aja pukulkan ya sebuah alat ke mayat itu, lalu dia menghidupkan. Terus juga ya, saya bertanya, itu orang-orang kudus kenapa dia bangkit sendiri? Katanya Yesus membangkitkan. Mana ayatnya? Yesus aja dibangkitkan oleh Bapa. Orang-orang kudus itu bangkit sendiri. Kau bacalah Matius 27, 52-53. Orang-orang kudus itu bangkit sendiri. Sebelum Yesus bangkit, orang-orang kudus itu udah bangkit. Jadi ya, lebih hebat orang kudus daripada Tuhanmu. Jangan kau beralasan orang kudus itu Yesus membangkitkan. Mana ayatnya? Nggak bisa ngibul kayak gitu sama saya, Mbak Mikana. Kasih saya ayatnya. Di mana orang kudus itu Yesus yang bangkitin? Orang kudus itu bangkit duluan sebelum Yesus. Baru Yesus bangkit setelah mereka bangkit. Dan Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Nah, kan kayak gitu. Untuk masalah orang yang membangkitkan ya, lebih dulu ada Elia. Itu katanya meminta kepada Tuhan. Yesus pun juga meminta kepada Bapaknya. Makanya dia ngaku seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya. Lalu kau bilang dia berkuasa. Mimpi kau ya. Coba pertanyaan saya satu aja. Kalaunya ukurannya bisa bangkit, siapa yang membangkitkan orang-orang kudus itu? Kalau jawaban kau Yesus yang membangkitkan, mana dalilnya? Yesus membangkitkan orang-orang kudus itu. Karena orang-orang kudus itu lebih dulu bangkit daripada Yesus ya. Tuh. Coba buktikan ya yang kau ucapkan tadi. Tolong saya minta ayatnya di Bibelmu. Silakan. Jadi Ustadz Yusuf P dari tadi masih bernarasi kosong semuanya. Nggak ada buktinya kalau Tuhannya itu berkuasa atas kematian. Dan tidak ada nama siapa yang dibangkitkannya. Karena kalau sejarah itu benar terjadi, paling tidak ada namanya lah yang jelas gitu loh ya. Karena apa? Ya harus sesuai dong ya dengan fakta yang pernah terjadi, bukan hanya sekedar cerita-cerita kan gitu. Nah, kalau kamu tadi bawakan dengan Ibrahim ya, kenapa cerita Ibrahim di dalam Quranmu itu sama dengan yang tertulis di Kejadian 15, yaitu Abraham. Abraham di situ diperintahkan untuk mengambil lembu berumur 3 tahun, kambing betina berumur 3 tahun, domba jantan berumur 3 tahun, dan seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Lalu Abraham mengambil semua itu baginya dan membelah-belahnya menjadi 2 dan meletakkan potongan-potongan berhadapan satu sama lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotongnya. Ya, kenapa teman-teman? Ya, kisah yang pernah terjadi di dalam diri Abraham, Bapak Yahweh itu Yesus Masih yang menyuruh untuk memotong-motong burung, itu ada di dalam Qurannya, tapi kok malah menghidupkan burung itu. Sementara Abraham tidak pernah menghidupkan burung, tapi disuruh untuk memotong-motong ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf Ustadz ya, karena cerita di dalam Quranmu itu mirip dengan di dalam Alkitab ini, karena Abraham itu orang Ibrani. Sebab di dalam Quranmu pun dikisahkan dia punya anak namanya Ishak ya, dan Ismail gitu ya. Dan juga tentang istrinya Hagar. Jadi sebenarnya Ibrahim dalam Quran itu seperti merujuk kepada Abraham, tapi faktanya Abraham itu tidak pernah menghidupkan orang mati, dan juga Abraham itu menyembah Yahweh Elohim ya, bukan Allah ya. Nah, jadi artinya Yusuf ini belum ada menunjukkan dari tadi mana actionnya kalau
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbukti berkuasa atas kematian. Paling tidak ada satu orang namanya yang jelas gitu, namanya siapa yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari tadi Ustadz Usyukbei belum ada menunjukkan satupun ya. Makanya udah saya bilang teman-teman, di dalam kitab suci ini sangat banyak dalilnya, dan para nabi, para rasul menyaksikan sendiri Tuhan Yesus HaMashiach membangkitkan orang mati. Dan di Matius 27 ayat 50 sampai 53 itu, Tuhan Yesus HaMashiach setelah bangkit baru ya ada kebangkitan. Nah, saya baca dulu ya teman-teman ya. Matius 27 ayat 50 sampai 53 ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan, dan setelah keluar dari kuburan-kuburan sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang ya. Sesudah kebangkitan Yeshua HaMashiach baru ada yang bangkit. Karena apa? Tuhan Yeshua HaMashiach telah menebus kita dari alam maut. Dia telah memberikan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Makanya di Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Tuhan Yeshua HaMashiach turun ke alam maut ya, ke bagian bumi paling bawah itu alam maut, dan dia juga naik ke tempat tinggi dan membawa tawanan-tawanan itu ya. Roh-roh yang terpenjara itu telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus HaMashiach karena dia sudah terbukti memberikan keselamatan, pengampunan. Makanya Ustadz udah saya bilang ya, hanya Tuhan Yesus HaMashiach yang berkuasa atas kematian, disertai dengan perbuatannya, dengan karya-karyanya ya. Tuhan Yesus hanya berfirman di Lukas 8 kepada anak Yairus kepala rumah ibadat, anak muda bangun, langsung kembali rohnya ke tubuhnya. Kepada Lazarus ya, Yohanes 11, Lazarus bangkit, langsung bangkit padahal udah 4 hari mati membusuk. Dia juga memberikan kuasa kepada Rasul Kefa, Kisah para Rasul 9 ya. Ketika Rasul Kefa menyembuhkan orang sakit, dia berkata, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach sembuhlah, sembuh. Makanya ketika dia membangkitkan Tabita, Rasul Paulus membangkitkan anak muda yang jatuh dari soto di Kisah para Rasul 20, itu dia dapat kuasa dari Tuhan Yeshua HaMashiach. Karena apa? Yeshua HaMashiach adalah sang pencipta. Dia adalah Tuhan yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi Ustadz, kita pakai data secara real. Nah, saya tanya ya, apa sih buktinya Allah itu berkuasa atas kematian? Ya, paling tidak ada namanya satu orang saja secara jelas siapa yang pernah dibangkitkan sebagai bukti dia berkuasa atas kematian. Ya, seperti itu. Iya. Oke. Teman-teman yang di YouTube itu tolong ya, judul itu bantu saya buat di ini ya, buat di blokir gitu. Kurang ajar kali judul ini. Menjauhlah kau judul. Ngapain kau di YouTube saya? Gak jelas sekali. Teman-teman, ya wajar ya Mbak Mikana, setelah kita kasih bukti Allah menguasai kematian ya, dengan mencontohkan Ibrahim, masalah Ibrahimnya yang dibahas Mikana kok sama dengan Alkitab katanya. Saya baca Quran saya tentang masalah Ibrahim, bukan baca kitab kau ya. Kayak gitu. Jangan kau sama-sama kan Ibrahim ya. Ibrahim yang dicerita saya, di situ dia melihat Allah membangkitkan ya, bagaimana makhluk yang telah mati disatukan kembali. Kan kayak gitu. Nggak usah kau bahas itu bukti yang tidak dapat kau bantah lagi di situ ya. Allah menguasai kematian, nggak perlu dia mati. Dia menghidupkan burung di hadapan Ibrahim. Oke? Tuh, yang kedua ya. Tadi katanya ya, ada seseorang yang dibangkitkan di Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah, tapi namanya tidak disebutkan katanya. Ya, kan sudah saya bilang ya, untuk masalah penjelasan umum ya, penjelasan umum itu tidak menyebutkan nama, kecuali Allah mengkhususkan ke satu hal, satu pribadi yang dia bahas. Contoh Nabi Isa. Nah, kayak gitu. Baru Allah sebutkan Isa. Kalau Allah membuktikan kepada umum, nggak perlu dia kasih sebuah nama. Macam mana ini? Itulah buktinya ya teman-teman. Allah berkuasa atas kematian, nggak perlu dia sampai metong sendiri ya. Nah ini ada Tuhan yang metong, katanya membuktikan dia berkuasa atas kematian. Ini bukan berkuasa atas kematian Tuhan macam ini.
Tapi Tuhan macam ini adalah Tuhan yang kalah dengan kematian. Camkan itu, ya, camkan itu. Terus juga ya, tadi saya bawa ayat dari Al-Quran ya teman-teman. Tapi Mbak Mikana gak percaya, ya itu urusan dia. Lalu tentang masalah jawabannya dalam Bible. Masalahnya di situ Yesus yang membangkitkan, katanya mari kita baca, tapi bacanya mau ngibulin saya ya. Nih mari kita baca ya teman-teman. Matius 27 nomor 53 ya. Kita baca dulu 52-nya ya sama 51-nya. Nih ya teman-teman. Tapi 51-nya ini terjadi gempa bumi dan bukit terbelah gitu ya. Enggak usah 51-nya, langsung aja 52-nya ya. Matius 27:52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Enggak ada Yesus di sini. Yesus juga masih ikut metong ini ya. Kau perlu tahu Mami, karena Yesus masih ikut metong ini ya. Karena apa, di ayat 50-nya ya teman-teman semuanya, di nomor 50-nya coba kita lihat nih ya. Nih, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Metong udah nih ya, Yesus metong. Setelah Yesus metong lalu gempa bumi. Setelah gempa bumi ternyata orang kudus bangkit duluan ya. Yesus masih metong ya. Orang kudus ini yang telah meninggal bangkit duluan dia. Oke? Baru di ayat 53-nya, setelah orang kudus tadi bangkit ya, Yesus juga ikut bangkit. Lalu yang orang kudus tadi, mereka keluar gentayangan ke kota Jawa Tengah nih ya. Maksudnya kota Yerusalem, bukan kota Kudus Jawa Tengah, bukan. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nggak ada di sini orang kudus dibangkitkan Yesus. Jangan ngibul kau gitu. Orang kudus itu bangkit sendiri ya, lebih hebat daripada Yesus. Mereka lebih berkuasa daripada Yesus atas kematian dan kebangkitan. Karena mereka udah mati, lalu mereka bangkit sendiri. Baru Yesus ikutan juga bangkit. Kayak gitu, nggak mau kalah, kan kayak gitu. Setelah itu apa? Setelah itu orang kudus tadi baru dia keluar kubur dan jalan-jalan ke kota kudus. Gak ada di sini dikatakan orang kudus dibangkitkan Yesus. Nggak usah ngibul, makanya dongeng itu nggak laku sama saya Mbak Mikana. Mana ayatnya orang kudus itu dibangkitkan oleh Yesus? Mana ayatnya? Karena di sini nggak ada ya. Yesus membangkitkan orang kudus, tapi orang kudus ini bangkit sendiri dan kuburnya terbuka sendiri. Bukan Yesus yang bangkitin. Oke? Ini lebih hebat nih daripada Tuhanmu. Ya, kata kamu ini Yesus yang bangkitin, mana dalilnya? Dah, jawab kau ya. Silakan. Kresek lagi. Kresek ya. Masih kresek? Udah enggak. Oh ya. Iya teman-teman, Ustadz Yusuf kan sudah mengakui tidak ada namanya secara jelas. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, dari sini bisa kita simpulkan, bisa kita nilai, ya di mana bukti bahwa Tuhannya itu berkuasa atas kematian ya, karena tidak ada buktinya teman-teman ya. Makanya yang terbukti berkuasa atas kematian itu hanya Tuhan Yesus HaMasiah, karena orang-orang yang dibangkitkan jelas namanya siapa ya. Lazarus, anak Yairus kepala rumah ibadat, anak janda di Sarfat, anak perempuan Sunem, dan juga Tabita ya, anak muda yang jatuh dari soto ya. Jadi jelas ya, datanya jelas siapa namanya, dan juga siapa ya rasul-rasul yang membangkitkan, dan mereka menerima kuasa itu dari Tuhan Yesus HaMasiah. Nah, tadi kan saya sudah baca di Matius 27 ayat 52 sampai 53. Jadi Ustadz Yusuf ini enggak membaca ayat 53-nya. Dia hanya baca Matius 27 ayat 50 sampai 52. Dia tidak baca ayat 53 sambungannya. Dan setelah keluar dari kuburan-kuburan sesudah kebangkitannya,
Jadi sesudah Tuhan Yesus HaMasiah bangkit, baru mereka bangkit. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasiah sudah memberikan pengampunan, yaitu Matius 26 ayat 28. Dia berfirman, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya dibuktikan melalui perbuatannya. Dia mengalami kematian, dia turun ke alam maut, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 23. Dia menyatakan kemenangan, ya, memberitakan Injil itu menyatakan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Makanya ketika Tuhan Yesus HaMasiah bangkit, mereka pun bangkit. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasiah telah menebus kita dari hukumnya sendiri. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengalami kematian, ya? Karena salib itu karya Tuhan Yesus HaMasiah. Bukan hanya sekedar, oh nih aku berkuasa, aku itu berkuasa atas kematian, tidak. Tetapi untuk mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena Adam dan Hawa telah melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17. Sebab Yahweh Elohim menciptakan manusia bukan untuk mati, tetapi dirancang hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya. Lalu kenapa manusia mengalami kematian? Karena Tuhan juga punya hukum. Dia berfirman di Kejadian 2 ayat 17, jangan makan buah pohon pengetahuan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar ini. Makanya Adam dan Hawa dan keturunannya mengalami kematian, tubuhnya kembali menjadi debu tanah, dan rohnya masuk ke alam maut, menderita di sana. Nah, bagaimana supaya kita bisa bangkit kembali? Bebas dari alam maut dan bangkit kembali untuk hidup yang kekal. Harus ada namanya penebusan. Ada yang mau mati untuk kita, yang tidak berdosa, yang mau menggantikan nyawa kita supaya kita bebas dari hukum Tuhan dan kita bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, karena semua manusia kan sudah berdosa, Roma 3:23 ya. Makanya Tuhan itu sendiri yang turun dari surga, yang datang dari surga menjadi sama seperti kita untuk menebus kita dari hukumnya sendiri yang dilanggar Adam dan Hawa. Makanya ya tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah berfirman Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup sekalipun ia mati. Makanya ada kebangkitan dari zaman ya. Iman kami logis sekali, masuk akal ya. Nah, saya mau tanya sama Ustadz ya. Ustadz juga kan percaya dari zaman ada kebangkitan untuk hidup yang kekal. Kenapa Ustadz begitu yakin di akhir zaman ada kebangkitan? Di akhir zaman ada kebangkitan untuk hidup yang kekal. Apakah Tuhanmu sudah terbukti Dia pernah mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitanmu di akhir zaman? Nah, kalau Tuhan kami sudah pernah mati dan bangkit menebus kami dari hukumnya sendiri, ya, supaya kami bangkit di akhir zaman untuk hidup yang kekal. Tapi Ustadz nggak bisa jawab itu karena dia hanya pokoknya nanti ya semua yang mati itu akan bangkit, itu aja nanti jawabannya itu. Nggak ada jawaban yang lain lagi yang logis yang masuk akal. Tetapi kenapa iman kita sangat logis teman-teman? Kenapa di hari zaman ada kebangkitan? Kenapa kita bangkit untuk hidup yang kekal? Karena Tuhan Yesus HaMasiah telah menebus kita dari hukumnya sendiri yang dilanggar Adam dan Hawa, yaitu di Kejadian 2:17, sehingga kita juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya saudaraku, jangan bimbang, jangan ragu saudaraku ya, karena keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Makanya Tuhan Yesus berfirman Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup sekalipun ia mati. Makanya di hari zaman ada kebangkitan saudaraku. Oh haleluya, terpujilah Adonai Yesus HaMasiah. Oke, terima kasih Ustadz. Saya rasa udah cukup dulu ya kita udahi dulu diskusi ini karena dari tadi jawaban berani saya terusin dia. Abang Gibonya ketahuan nggak berani diterusin. Kan ada jawaban, nggak ada buktinya kalau Tuhan yang berkuasa atas kematian. Itu aja. Terserah kau dah ya, kena mental ya. Ya, terima kasih Ustadz. Salam toleransi ya. Oke, Mami Kana. Gibonya ketahuan gak mau lagi dia terusin, gak ada di situ ya, dibangkitkan Yesus. Katanya gak baca 5:3-nya, sedangkan saya baca sampai 5:3 loh ya. Terus Yesus itu kan dibangkitkan ya, siapa yang membangkitkan Yesus kan kayak gitu. Tuhan kok metong, aduh macam mana coba. Kalau Tuhan kita ya teman-teman gampang kali cara membuktikan dia menguasai kematian, menguasai kebangkitannya, menguasai maut. Dia contohin kepada Ibrahim, ya Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau potong tuh burung ya.
diletakkan di bukit 1, 2, 3, sampai sudah semuanya dipotong diletakkan di bukit. Beliau berdiri di tengah-tengah bukit, lalu disatukan Allah kembali, burung itu dihidupkan gitu ya. Ada tuh ya, nggak perlu ya Tuhan kita sampai metong untuk membuktikan kan. Itu Tuhan metong itu Tuhan macam apa teman-teman? Tuhan metong. Aduh kabur Mikana, ya udah lah. Ceperkan. Gitu. Bang Nandar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz Yusuf, sehat? Katanya alhamdulillah antum baru selesai sakit. Bang Nandar alhamdulillah. Kok hitam ya gambar Bang Nandar di sini? Oh, belum. Mana sih Bang Nandar ya? Teman-teman ada lihat nggak? Belum. Dengar suara saya apa enggak? Gimana ini? Mana ada nggak? Oke, aku putuskan dulu ya. Putus dulu dah ya. Putus dulu dah. Nggak ada Bang Nandar ya. Malu dia kalau diterusin karena nggak ada jawabannya lagi. Mikana tadi ngebualnya apa? Saya kagak baca sampai 53, nggak ada.